Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ketika lukisan itu disebutkan, Han Cui berhenti sejenak. Dia secara alami memendam fantasi tentang Xiao Yuhui. Tentu saja, bukan hanya Xiao Yuhui saja yang diimpikannya. Han Cui juga menghayal tentang wanita yang sangat cantik, memiliki temperamen yang baik, namun tetap berstatus sosial sangat tinggi. Dia merasa bahwa menaklukkan wanita seperti itu akan sangat memuaskan. Dia bahkan berfantasi tentang ratu kehancuran. Namun, kalau mau adil, Han Cui jelas bukan satu-satunya pria yang berfantasi tentang wanita seperti Xiao Yuhui. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda boleh berkhayal, tetapi bila Anda tetap memaksakan mengungkapkannya, apalagi dalam bentuk tulisan, maka itu merupakan penodaan terhadap Xiao Yuhui. Tanpa izin Su Han dan Xiao Yuhui, dia melukis gambar itu tanpa izin. Apa yang dia rencanakan? Jika Lian Yuze tidak kebetulan bertemu dengannya, apakah dia masih akan melukis Nangong Yu, Xiao Yuran, dan Ren Qinghuan? Su Han tidak menganggapnya terlalu posesif, tapi itu relatif terhadap barang-barang lainnya. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang bahkan bisa memberikan jiwa pedang Suan kepada Xin Ling. Mengenai wanita, jangankan Su Han, aku khawatir pria manapun tidak akan menoleransi hal ini. Setelah hening sejenak, Han Cui berkata dengan suara berat, "Pemimpin Sekte Su, saya sudah menjelaskan kepada tetua Lian Yuze bahwa saya telah meramalkan kedatangan tamu terhormat dari Sekte Phoenix, jadi saya melukis potret Nyonya Xiao itu. Saya berencana agar tetua Lian membawanya kembali dan memberikannya kepada Nyonya Xiao sebagai hadiah atas berdirinya Sekte Phoenix. Hanya ini yang kupikirkan. Jika pemimpin Sekte Su terus berdebat tanpa alasan, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." "Benarkah begitu?" Su Han menyipitkan matanya. Apakah Master Pavilion Han Cui meramalkan bahwa hari ini Sekte Phoenixku akan mengirimkan pasukan besar untuk memusnahkan seluruh keluargamu? Master Pavilion Han Cui tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Memusnahkan seluruh keluargaku? Kau bermarga Su, kau boleh makan apa saja, tapi kau tak boleh bicara sesuka hati. Apa kau pikir sekte barumu bisa memusnahkan seluruh pavilion Feng Yunku? Siapa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri? Jangan berpikir hanya karena kau didukung Yunwang Mansion, pavilionku akan takut padamu. Siapa yang tidak punya latar belakang untuk berdiri di wilayah bintang atas selama bertahun-tahun? Kalau begitu, aku, Su Han, akan melihat hari ini siapa yang ingin menjadi pendukungmu, dan siapa yang berani menjadi pelindungmu." Ekspresi Su Han berubah dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, "Han Cui, aku akan bertanya ini padamu, apakah kamu akan menyerahkan Danau Qingyue atau tidak? Memangnya kenapa kalau aku serahkan? Memangnya kenapa kalau tidak?" balas Han Cui tajam. "Kalau kau serahkan, kau bisa bakar lukisan itu di depan banyak orang, lalu minta maaf pada Yu Hui, dan masalah ini selesai. Kalau kau tidak serahkan, aku sendiri yang akan mengambilnya," kata Su Han dingin. "Hahaha." Han Cui tertawa terbahak-bahak. "Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Apa salahku, Han Cui? Apakah memberimu hadiah dari Sekte Phoenix sebuah kesalahan? Dan soal Danau Qingyue, jangan bicara soal siapa pemiliknya. Pavilion Feng Yun sudah menempatinya bertahun-tahun. Kau pikir kau bisa memaksa kami mengembalikannya? Itu hanya khayalan." Ekspresi Su Han menjadi semakin dingin. "Jadi, kamu benar-benar tidak berniat membayar? Kau pikir kau bisa membuat sekte ini mundur hanya dengan beberapa kata dan segelintir orang? Kau pasti bermimpi. Kalau kau benar-benar mampu, ayo ambil alih. Di dunia yang kejam ini, siapapun yang lebih kuat tinjunya, dialah yang paling penting." "Bagus." Mata Su Han berkilat, lalu dia melambaikan tangannya. "Sui, beritahu Master Pavilion Han Cui, siapa yang tinjunya lebih besar?" "Ya." Sui segera melangkah maju. "Dia." Han Cui mencibir,
Suhan, apa sekte Phoenixmu sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Kau pikir kau bisa begitu lancang di hadapanku hanya karena kau bisa membunuh beberapa iblis? Aku bahkan tidak menganggapmu serius, apalagi dia. Suhan tetap diam, tetapi Suyi berkata, pemimpin sekte Han Cui, aku yakin kau akan segera mengubah pola pikir bodoh ini. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Han Cui melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, kau tidak memenuhi syarat untuk menerima campur tanganku. Wu Qing, datanglah dan temui dia. Saya bersedia meringankan kekhawatiran pemimpin sekte. Seorang pria tua melangkah keluar dari belakang Han Cui. Ia adalah salah satu dari dua wakil kepala paviliun Feng Yun, bernama Wu Qing. Dibandingkan dengan wanita tua itu, pria tua itu adalah orang kepercayaan Han Cui yang sebenarnya. Apapun yang Han Cui lakukan, entah benar atau salah, Wu Qing tidak akan menentangnya. Rencana Han Cui cukup cerdik. Jika Suhan tidak mau bergerak, mengapa ia, sebagai sesama pemimpin sekte, harus melakukannya? Bahkan jika ia menang, ia akan kehilangan muka. Membiarkan Wu Qing, seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 2, beraksi bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga cara untuk tidak menindas yang lemah. Membunuh Suyi akan semakin meningkatkan prestise paviliun angin dan awan. Semua orang bermarga Su itu sombong sekali. Dia baru setengah langkah di alam dewa surgawi, tapi berani bermimpi menyerang Master Pavilion. Wu Qing menatap Suyi, dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya terentang, lalu berkata dengan tenang, apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena telah membunuh beberapa iblis jenius? Menghancurkanmu semudah menggunakan satu tangan. Bibir Suyi melengkung membentuk senyum cerah. Sosoknya menjadi ilusi pada saat ini, hingga pada titik tertentu, ia menghilang sepenuhnya. Kehadirannya pun lenyap bersamanya. Wu Qing tertawa dingin. Indra keilahiannya menyebar, langsung menyapu kehampaan dalam radius 10.000 mil. Namun, dia tidak menemukan Suyi. Wu Qing terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening sedikit. Indra keilahiannya menyapu seluruh area itu lagi, jauh lebih teliti dari sebelumnya, bahkan mampu melihat debu di kehampaan dengan jelas. Namun Suyi tetap tidak muncul. Apakah kamu mencariku? Tepat saat Wu Qing dipenuhi keraguan, sebuah suara seperti hantu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tubuh Wu Qing tersentak, dan secara refleks dia mencoba berbalik. Namun sebelum dia sempat berbalik, aura yang amat kuat datang menerjang bagaikan gelombang pasang. Aura ini mengandung tekanan yang luar biasa, dan saat menyapu kehampaan, ia menghancurkan segalanya, menyebabkan arus udara surga dan bumi melonjak kembali, dan bahkan petir pun muncul. Tekanan seorang ahli alam dewa surgawi. Ekspresi Wu Qing sedikit berubah. Memiliki aura dewa surgawi jelas juga berarti memiliki kekuatan tempur dewa surgawi. Mereka yang memiliki kekuatan tempur dewa surgawi dengan tingkat kultivasi setengah langkah dewa surgawi sangatlah langka. 4 bintang dan keturunan 9 dewa mungkin bisa melakukannya, dan Suhan juga seharusnya bisa. Namun Suyi mampu melakukan hal itu juga. Memangnya kenapa kalau kekuatan tempurmu setara dewa langit? Paling-paling, kau cuma bisa dibandingkan dengan dewa langit bintang 1. Apa kau pikir kau bisa menandingiku, Dewa Langit Bintang 2? Wu Qing mencibir. Ketika dia berbalik, dia hanya menggerakkan satu tangannya, yang terulur untuk meraih Suyi. Suyi, di sisi lain, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah pot berwarna biru tua. Artefak kuno, kuali pemurni iblis. Untuk membunuhmu, sebenarnya tidak diperlukan kuali pemurnian iblis. Suyi berkata dengan tenang, bagaimanapun, kau adalah seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 2. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kultivasimu begitu saja. Menggunakan kekuatanmu sebagai nutrisi untuk kultivasiku di dalam kuali pemurnian iblis tidaklah buruk. Suhan hanya melihat catatan tentang kuali pemurnian iblis di buku-buku kuno. Jika dia benar-benar bertemu, setelah menjalani 2 kehidupan, ini akan menjadi pertama kalinya. Sesuai dengan legenda,
bentuknya seperti menara, dengan bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah berwarna ungu. Yang membuat kuali pemurnian iblis ini istimewa adalah saat Anda menatapnya, sejumlah besar aura ganas akan keluar dari dalamnya. Tak terhitung banyaknya makhluk yang mati di dalam kuali pemurnian iblis. Setelah dimurnikan, semuanya berubah menjadi kebencian, yang terus membekas selamanya seiring berjalannya waktu. Su-Han menatap kuali pemurnian iblis, merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya dari dalam. Perasaan itu seakan-akan hendak melahapnya bulat-bulat. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sangat kuat, Ling Xiao dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Raut wajah mereka agak pucat, lalu berkata, seperti yang diharapkan dari artefak kuno yang utuh, kuali pemurnian iblis ini sungguh istimewa. Selama bertahun-tahun, pastilah ada banyak sekali kebencian di dalamnya. Aku penasaran, keberuntungan macam apa yang dimiliki Su Yi hingga bisa menguasai kuali pemurnian iblis ini. Sambil berbicara, Su Yi telah mengangkat kuali pemurnian iblis. Mengubah. Kata-kata yang diucapkannya sangat ringan sehingga hampir tidak terdengar jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama. Namun, saat dia selesai berbicara, kuali pemurnian iblis itu tiba-tiba membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah dari kuali hijau kecil yang hanya berukuran setengah meter menjadi istana yang luasnya ratusan meter. Tepatnya, itu masih kuali pemurnian iblis, tetapi karena bentuknya yang unik dan ukurannya yang mencengangkan, ia tampak seperti istana. Bush! Dari istana itu, gelombang kebencian yang luar biasa tiba-tiba meletus. Kehampaan di sekitarnya tidak runtuh, tetapi alirannya terhenti sama sekali. Seakan-akan manusia ketakutan hingga linglung dan terpaku di tempat. Kebencian itu begitu kuat hingga menjadi nyata. Terlihat jelas bahwa cahaya hitam putih, setelah keluar dari kuali pemurnian iblis, tampak terbebas dan berubah menjadi tangan raksasa. Tangannya terhubung dengan lengan, sedangkan bagian belakang lengan masih terkurung di dalam kuali pemurnian iblis. Memotong. Mata Su Yi berkilat, dan dia tiba-tiba meraung. Wah, telapak tangan hitam putih itu berhenti sebentar, dan raungan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terdengar dari dalamnya. Anda dapat mengetahui bahwa raungan itu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan ketakutan yang tak terlukiskan. Banyak orang bahkan melihat bahwa yang membentuk telapak tangan itu adalah serangkaian wajah-wajah ganas. Melihat kejadian ini, hampir semua orang menjadi pucat. Secara naluriah mengambil beberapa langkah mundur, jiwa mereka seakan-akan gemetar. Dan Wu Qing, yang pertama menanggung beban, tidak terkecuali. Matanya melebar, kilatan ketakutan melintas di sana. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah seorang ahli alam dewa surgawi, dan kultivasi Su Yi belum cukup tinggi untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali pemurnian iblis. Jadi, meskipun ia ketakutan, Wu Qing masih mampu menekan rasa takutnya. Namun, Su Yi tidak menyangka akan menakuti Wu Qing sampai mati dengan kuali pemurnian iblis. Dengan jentikan tangan hitam putihnya, dia mengubahnya menjadi bilah telapak tangan di bawah kendalinya. Awalnya, telapak tangan raksasa tampak sangat tebal dari atas, tetapi ketika dipegang tegak, bilah telapak tangan tersebut tampak jauh lebih tipis, sehingga tampak sangat tajam. Tanpa ragu sedikit pun, serangan telapak tangan itu mengarah pada Wu Qing pada saat kemunculannya. Wu Qing mendongak, ekspresinya berubah drastis. Apa yang tampak baginya sebagai serangan telapak tangan sebenarnya adalah wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut mereka dan melahapnya. Wajah-wajah ini, yang dipadatkan dalam bentuk telapak tangan, tampak sangat kecil, tetapi jika diambil satu persatu, salah satu di antaranya akan jauh lebih besar daripada tubuh Wu Qing. Wu Qing punya firasat, serangan telapak tangan ini tidak dimaksudkan untuk membunuhnya, tetapi untuk melahapnya hidup-hidup. Halusinasi, semua halusinasi. Wu Qing terengah-engah, wajahnya pucat, berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak berpikir. Namun dia terlalu memikirkannya, itu bukan ilusi. Gulungan. Pada saat itu, Wu Qing mengulurkan tangan kirinya yang berada di belakang punggungnya,
dan sebuah palu raksasa muncul di tangannya. Dia mencengkeram palu raksasa itu dengan kedua tangan dan membantingnya ke arah lawannya saat serangan telapak tangan mendarat. Kami tidak berani ceroboh dan tidak pula menahan tenaga. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan satu tangan? Sebuah suara mengejek datang dari samping telingaku. Ekspresi Wu Qing muram, dan dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak mengira hal ini disebabkan oleh kekuatan Suyi, dia hanya merasa bahwa panci pemurnian iblis terlalu aneh. Tentu saja, meskipun Suyi memanggil nama kuali pemurnian iblis, Wu Qing tidak terlalu memikirkannya karena situasinya sangat mendesak. Artefak kuno, kuali pemurnian iblis, telah lama lenyap di telan sejarah. Pada akhirnya, benda itu hanyalah legenda, dan keberadaannya adalah masalah lain. Apalagi fakta bahwa benda itu dimiliki oleh orang-orang di generasi selanjutnya. Beng! Dalam sekejap, bilah telapak tangan bersentuhan dengan palu raksasa. Suara teredam yang dahsyat itu memekakkan telinga, dan riak dahsyat menyebar keluar. Kekosongan di pusat titik kontak hampir seketika runtuh menjadi area yang luas. Yang membuat Wu Qing pucat adalah palu raksasanya tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung terpotong menjadi dua oleh serangan telapak tangan. Apa? Ekspresi wajah Wu Qing berubah drastis, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Palu raksasa yang bisa ia gunakan sudah berkualitas tinggi. Seberapa tajam pukulan telapak tangan ini untuk membelah palu raksasa itu menjadi dua dalam sekejap. Yang lebih membuatnya ngeri ialah setelah mengiris palu raksasa itu, bilah telapak tangan itu tiba-tiba bergerak cepat dan mendarat tepat di kedua lengannya. Guru, selamatkan aku. Ah! Wu Qing secara naluriah berteriak minta tolong, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, jeritan menyayat hati terdengar. Bagi orang luar, kedua lengannya tampak putus akibat pukulan telapak tangan. Kenyataannya, serangan telapak tangan itu tidak sampai melukai, malah, ketika mendarat di lengan Wu Qing, sejumlah mulut besar bermunculan, melahap daging dan darah lengannya sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang amat sangat menyiksa dan menyiksa, namun Wu Qing sama sekali tidak berdaya untuk melawan dan hanya bisa berteriak kesakitan. Melihat wajahnya yang benar-benar terdistorsi, semua orang di paviliun Feng Yun membelalakan mata. Ekspresi mereka berubah drastis. Termasuk Han Cui. Saat itu juga, ia secara alami tahu bahwa Wu Qing bukanlah tandingannya dan berniat membantunya. Namun, kecepatan serangan telapak tangan itu sangat cepat. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, ia sudah mendarat di kedua lengan Wu Qing. Meskipun Han Cui adalah dewa surgawi bintang 3, ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka bukanlah orang-orang pilihan surga, dan juga bukan keturunan 3 ras setan. Tingkat kultivasi seseorang menentukan kekuatan tempurnya. Di antara banyak makhluk alam surgawi di bidang bintang superior, mereka merupakan kelompok yang paling biasa. Bocah nakal, beraninya kau, geram Han Cui. Apa, Tuan Paviliun Han, yang membuat Anda tidak puas? Sui mencibir. Setelah kita membunuhnya, giliran Master Paviliun Han. Lagi pula, kau bajingan yang tidak menghormati istri Master Sekte. Percayalah, kau pasti akan mati lebih menyedihkan daripada dia. Ekspresi Han Cui muram, dan dia benar-benar kehilangan keinginan untuk membantah Sui. Dia tidak pernah menyangka Sui akan sekuat itu. Sekalipun dia orang biasa dan metodenya tidak memadai, sebagai dewa surgawi bintang 2 yang bermartabat, kekuatan tempurnya masih pada tingkat dewa surgawi bintang 2. Sui memutuskan kedua lengan Wu Qing dengan satu serangan, kekuatan tempurnya yang luar biasa berada di luar imajinasi mereka. Han Cui sendiri tidak yakin keuntungan apa yang bisa diperolehnya dari Sui, jadi tentu saja dia tidak akan membantah seperti yang dilakukannya sebelumnya. Melihat ekspresi kesakitan Wu Qing di udara, Han Cui menggertakkan giginya, ingin memerintahkan seluruh paviliun Feng Yun untuk menyerang. Namun, Su Han tampaknya sudah menebak pikirannya sejak lama, dan langsung mencibir, paviliun angin dan awan pasti akan hancur hari ini.
Jika kau mundur sekarang, Sekte Phoenix mungkin akan mempertimbangkan untuk mengundangmu bergabung. Han Cui tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, Suhan, apa kau bercanda dengan Master Pavilion ini? Apa kau pikir kau bisa menjatuhkan sejuta murid Pavilion Fengyun hanya dengan beberapa patah kata? Suhan mengangkat bahu, jika mereka ingin mati, sekte ini tidak bisa menghentikan mereka. Pavilion angin dan awan, semua kekuatan menyerang. Han Cui tidak ragu lagi dan langsung berteriak, bunuh murid Sekte Phoenix, dan Master Pavilion ini akan memberimu hadiah besar. Bahkan sekte yang terkecil pun masih memiliki rasa persatuan. Meskipun Wu Qing, wakil Master Pavilion, telah dikalahkan sepenuhnya oleh Su Yi, mereka masih anggota Pavilion Fengyun, dan sudah waktunya bagi mereka untuk berkontribusi. Wus wus wus, sejumlah tokoh mendekati kehampaan, memancarkan aura dan memenuhi lingkungan sekitar dengan niat membunuh yang kuat. Mereka tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Suhan mendengus dingin dan melambaikan tangannya, berkata, bunuh semua murid Pavilion Angin dan Awan, jangan biarkan seorang pun hidup. Bes, Xiao Qinxian mengambil langkah pertama. Ia duduk bersila di kehampaan, dan Fu Xiqin muncul di hadapannya. Jari-jarinya yang ramping dan halus bergerak lembut, dan suara dengungan langsung terdengar darinya. Bahkan sebelum melakukan gerakan sesungguhnya, nada pertama sitar membuat para pengikut Pavilion Fengyun pusing dan mual. Terlalu lemah. Xiao Qinxian menggelengkan kepalanya. Lalu, jari-jarinya benar-benar mulai bermain. Dengung dengung dengung. Suara sitar itu menyapu ke segala arah, bagaikan riak-riak, bahkan membawa warna, dan dalam sekejap mata, ia merasuki seluruh kehampaan dalam radius sejuta mil. Anggota Sekte Phoenix tidak terpengaruh, tetapi pengikut Pavilion Angin dan Awan mengalami pelemahan aura yang cepat. Apa? Ini, tingkat kultivasiku menurun. Itu tidak mungkin. Sialan, itu gara-gara sitar sialan itu. Bunuh orang itu dulu. Semua pengikut Pavilion Fengyun tampak sangat muram. Suara Fu Xiqin dapat menurunkan tingkat kultivasi mereka, tetapi itu juga tergantung pada seberapa kuat Xiao Qinxian. Sejujurnya, bahkan dengan tingkat kultivasi Xiao Qinxian saat ini, efeknya tidak akan terlalu signifikan ketika menjangkau 1 juta orang. Kultivasi para murid Pavilion Fengyun menurun sangat lambat, kecuali mereka yang berada di bawah alam dewa sejati, yang semuanya turun 1 tingkat, murid-murid lainnya hanya mengalami sedikit penurunan kekuatan tempur. Meski begitu, itu cukup membuat mereka waspada. Mereka segera menyadari bahwa Xiao Qinxian berada di balik semua ini, dan banyak orang bergegas ke arahnya. Secara khusus, 4 dari 5 ahli alam dewa surgawi lainnya selain Han Cui dan Wu Qing benar-benar berangkat untuk menyerang pihak Xiao Qinxian. Kalian, Xin Leng dan Ye Xiaofei melintas dan berdiri di depan Xiao Qinxian, seperti 2 dewa perang. Mereka berdua saja sudah cukup untuk menahan semua murid Pavilion Fengyun yang menyerbu. Bush, pedang panjang bulan merah terbentang, dan tanda jiwa pedang Xuan berubah menjadi pedang emas kecil, menyatu dengan pedang panjang bulan merah dan memancarkan lingkaran cahaya merah keemasan. Adapun Ye Xiaofei, semuanya berwarna merah darah. Pedang hukuman surgawi terseret menembus kehampaan, dengan tetesan darah berjatuhan darinya. Setiap tetes darah menciptakan kawah gelap di dalam kehampaan. Slaas, mereka bertukar pandang, lalu menyerang secara bersamaan. Wus, tiap-tiap pedang dan bilah pedang membentang ribuan kaki, merobek ruang saat mereka menerjang dengan ganas ke arah kerumunan. 4 dewa langit adalah yang tercepat, dan merekalah yang pertama terkena serangan. Awalnya kupikir Ye Xiaofei dan Xin Leng, dengan kultivasi alam dewa surgawi setengah langkah mereka, tak akan mampu mengerahkan banyak kekuatan tempur. Lagi pula, Sekte Phoenix sudah punya 2 talenta hebat, Su Han dan Su Yi, yang bisa bertarung melampaui level mereka, yang sudah sangat mengerikan. Namun kedatangan cahaya pedang dan bilah pedang menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Pergi, seorang pria setengah baya berteriak.
Dia bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari pihak lain tanpa perlu melakukan kontak. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka di alam Dewa Surgawi bintang pertama untuk bertahan. Jika mereka mencoba melawannya, mereka pasti akan mati. Wus wus wus. Keempat Dewa Langit, dengan ekspresi yang berubah-ubah, serentak menghindar ke samping. Namun, meski mereka berhasil melarikan diri, para pengikut Paviliun Feng Yun di belakang mereka tidak bereaksi secepat itu. Puff, 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 puff. Darah berceceran, mewarnai kehampaan menjadi merah tua. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbelah dua oleh pedang dan sinar pedang. Sejumlah besar mayat tergeletak dalam kehampaan, mata mereka masih terbelalak, jelas tidak pernah menyangka bahwa hanya dua orang, dengan hanya dua serangan, dapat membantai seluruh penduduknya yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Semua serangan dan pertahanan menjadi rapuh seperti kertas di bawah cahaya bilah pedang dan bilah pedang itu. Xin Leng dan Ye Xiaofei tampaknya telah berubah menjadi dewa perang sejati, tidak lagi bersedia berjaga di depan Xiao Qinxian, tetapi malah menyerang langsung ke kerumunan. Xin Ling sedikit lebih baik meskipun dia membunuh lawan, hanya itu yang dia lakukan. Namun situasi Ye Xiaofei sangatlah mengerikan. Setiap kali pedang hukuman surgawi membunuh lawannya, ia menyerap semua darah dari tubuh mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemanapun Ye Xiaofei pergi, mayat-mayat yang telah dimumikan bermunculan, seolah-olah mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, semua murid Paviliun Feng Yun membelalakkan mata mereka dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Murid-murid Sekte Phoenix lainnya tidak perlu melakukan apapun. Dua orang ini saja mungkin cukup untuk memusnahkan jutaan pengikut Paviliun Feng Yun. Bajingan kau, bajingan kau. Han Cui menyaksikan kejadian ini dari jauh, wajahnya pucat pasi, hidungnya hampir bengkok karena marah. Dia tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak keajaiban di Sekte Phoenix. Tidak mengherankan bahwa Su Han, sebagai pemimpin sekte, dapat bertarung melawan lawan yang pangkatnya lebih tinggi. Kekalahan Su Yi secara langsung atas Wu Qing, seorang ahli alam Dewa Surgawi Bintang 2, benar-benar mengejutkannya. Bagaimana dengan Kexin Leng dan Ye Xiaofei? Dan pria itu memainkan piano. Apa semua ini? Apakah orang-orang Sekte Phoenix sudah menjadi seabnormal ini? Paviliun Feng Yun, yang memiliki 7 ahli alam Dewa Surgawi, dikalahkan habis-habisan oleh sekte yang bahkan tidak memiliki satupun ahli alam Dewa Surgawi. Jika ini sampai terbongkar, siapa yang akan percaya? Tegasnya, Paviliun Feng Yun memang merupakan pertempuran pertama Sekte Phoenix di wilayah bintang kelas atas. Pertarungan antar sekte. Sekte Phoenix tidak menindas yang lemah atau yang sedikit jumlahnya. Su Yi menekan Wu Qing, Xiao Qinxian memainkan Fuxi Qin, dan Xin Leng serta Ye Xiaofei menyerbu kerumunan, membantai semua orang yang terlihat. Sejujurnya, Sekte Phoenix hanya mengirim 4 orang untuk bergerak saat ini. Murid-murid lain ingin bergerak, tetapi Xin Leng dan Ye Xiaofei tidak memberi mereka kesempatan. Master Paviliun Han Cui menatap Han Cui yang raut wajahnya terus berubah. Su Han berkata dengan tenang, "Kau bisa lihat sendiri siapa yang tinjunya lebih besar." Gigi Han Cui hampir patah. Dalam kurun waktu singkat ini, sedikitnya 100.000 pengikut Paviliun Feng Yun telah meninggal. Beberapa ahli alam surgawi itu sama sekali tidak berani menghadapi kehebatan Xin Leng dan Ye Xiaofei. Sedangkan murid-murid lainnya, mereka dibantai atau terus-menerus melarikan diri. Kepercayaan diri para pengikut Paviliun Feng Yun hancur begitu pertempuran dimulai. Pemimpin Sekte Su, dengan iblis dan monster di depan mata kita dan bencana besar yang mengancam, kau masih terlibat pertikaian internal dengan umat manusia. Jika kau membunuh 1 juta murid Paviliun Feng Yunku hari ini, tahukah kau berapa banyak pilar umat manusia yang akan hilang? Han Cui hampir meraung. Sekarang kau menceritakan semua ini padaku. Di mana kau sebelumnya? Pilar negara. Mereka menyebut diri mereka pilar negara. Jika mereka benar-benar pilar negara,
maka mereka harus membuka mata dan meninggalkan paviliun Fengyun sesegera mungkin. Setelah jeda sejenak, Su Han tersenyum tipis dan berkata, hanya demi Danau Qingyue, kau akan menghancurkan seluruh paviliun Fengyun. Master Paviliun Han Cui, apakah itu sepadan? Aku bersedia menyerahkan Danau Qingyue, teriak Han Cui. Terlambat, ekspresi Su Han berubah dingin. Sui, apa yang masih kau ragukan? Suruh Han Cui berlutut dan minta maaf padaku. Sui yang masih mempermainkan Wu Qing langsung mengubah ekspresinya dan mengangguk sebagai jawaban saat mendengar teriakan dingin Su Han. Bang! Serangan telapak tangan itu benar-benar memutuskan tulangnya, dan mulut-mulut yang tak terhitung jumlahnya itu menggigit Wu Qing hingga tak ada satupun tulang yang tersisa. Ketika Sui berada di alam dewa mendalam bintang 5, ia yakin bisa melawan alam dewa surgawi bintang 4 atau bahkan bintang 5. Sekarang setelah ia mencapai alam dewa surgawi setengah langkah, seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya? Membunuh Wu Qing, seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 2, semudah bermain-main. Di pihak Han Cui, melihat Wu Qing langsung terbunuh setelah Su Han memberi perintah, kondisi mental Han Cui benar-benar runtuh. Kekuatan mengerikan apa yang dimiliki seseorang hingga bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 2. Sebagai perbandingan, meski itu Samsung, lalu kenapa? Terlebih lagi, bahkan sosok kuat seperti Sui harus tunduk pada Su Han, jadi seberapa kuatkah Su Han? Pemimpin Sekte Su, aku, Han Cui, mengaku kalah. Mulai sekarang, aku bersedia melayanimu seperti budak. Kuharap pemimpin Sekte Su memaafkan paviliun Fengyun kali ini. Seorang pria sejati mampu membungkuk dan meregang, dan Han Cui merasa bahwa menundukkan kepalanya saat ini bukanlah hal yang tidak pantas. Namun Su Han tidak berniat membiarkannya hidup. Ini karena paviliun Fengyun tidak cukup kuat, sehingga Han Cui harus tunduk. Jika dia benar-benar tulus, dia pasti sudah meninggalkan Danau Qingyue sejak lama. Terlebih lagi, terlepas dari Danau Qingyue, Su Han punya 1000 alasan untuk membunuhnya hanya karena lukisan itu saja. Beraninya kau tidak menghormati istri ketua sekte. Kau tidak akan hidup bahkan jika kau menundukkan kepala. Melihat ekspresi dingin Su Han, Sui langsung tahu apa yang dipikirkan Su Han. Setelah omannya, sosoknya lenyap seketika, dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di depan Han Cui. Ekspresi Han Cui berubah drastis. Dia hanya menyaksikan pertarungan Sui dan Wu Qing, dan dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentangnya. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya Sui. Kecepatan mengerikan itu sungguh tak tertandingi. Jika Sui benar-benar ingin membunuhnya, kecepatan itu saja sudah cukup untuk membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Bush! Kuali pemurnian iblis berdiri mendatar di kehampaan, menutupi kepala Han Cui. Tangan besar itu terulur lagi dan menekan Han Cui. Berlututlah, teriak Sui. Han Cui tahu bahwa Su Han tidak akan pernah melepaskannya, jadi mengapa dia berlutut? Tingkat kultivasinya meledak, dan kekuatan luar biasa menyapu sekelilingnya. Dia mengabaikan kuali pemurnian iblis dan langsung menyerang Sui. Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa Sui adalah kuncinya. Jika dia mati, apa gunanya panci pemurni iblis sekuat apapun itu? Kau ingin membunuhku? Hahaha. Sui menganggap hal itu benar-benar konyol dan melayangkan pukulan ke arah Han Cui. Bang! Saat bersentuhan, serangan Han Cui hancur total, sedangkan tinju Sui menghantam dadanya. Duar! Tubuhnya meledak seketika, dan wajah Han Cui dipenuhi dengan keputusasaan dan kekosongan. Dia bisa merasakannya dengan jelas, pukulan Sui tadi sepenuhnya merupakan kekuatan-kekuatan fisik. Dengan kata lain, Sui mengolah kekuatan fisik dan seni bela diri. Memiliki kekuatan tempur yang mengerikan sekaligus menguasai dua tingkat kultivasi yang berbeda, Han Cui sama sekali tidak mampu menggambarkan bakat Sui yang luar biasa. Wah, tepat pada saat itu, telapak tangan panci pemurnian iblis menekan ke bawah sepenuhnya. Meskipun tubuh fisik Han Cui runtuh,
roh primordialnya belum mati. Kekuatan tangan yang luar biasa menekannya dengan keras, menyebabkan lututnya lemas dan ia pun berlutut dengan bunyi gedebuk. Sebelum dia sempat meminta maaf, Xiao Yuhui dengan dingin berkata, "Tidak termaafkan, bunuh." Sui mengangguk, lalu tiba-tiba menggerakkan tangannya, meraih roh primordial Han Cui dan menariknya kembali ke dalam panci pemurnian iblis. Dia tidak mampu menyia-nyiakan ahli alam dewa surgawi bintang 3. Sui berbeda dari para kultivator iblis itu. Dengan bantuan artefak kuno, ia tidak akan menerima serangan balasan apapun meskipun melahap banyak orang. Su Han melirik ke tempat Han Cui menghilang, lalu mengalihkan pandangannya. Semua orang tahu bahwa Han Cui tahu dia akan mati, dan bahkan jika dia dipaksa berlutut, dia tidak akan pernah meminta maaf. Mengetahui hal ini, Xiao Yuhui tidak memberinya kesempatan berbicara dan langsung memerintahkan Su Yi untuk membunuhnya. Pada saat ini, Han Cui, Master Pavilion Feng Yun, dan Wu Qing, Wakil Master Pavilion, telah meninggal dunia. Di bawah pembantaian brutal Xin Leng dan Ye Xiaofei, 2/10 murid Pavilion Feng Yun terbunuh dalam waktu singkat. Setidaknya 200.000. Moral Pavilion Feng Yun telah runtuh total, dan wanita tua itu beserta para kultivator alam dewa surgawi lainnya melarikan diri ketakutan ke kejauhan. Xin Leng dan Ye Xiaofei bermaksud mengejar, tetapi Su Han melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka kembali. Setelah pertempuran ini, orang-orang ini ketakutan dan tentu saja tidak akan pernah menentang Sekte Phoenix lagi. Apakah kita membunuh mereka atau tidak, itu sebenarnya tidak relevan. Selain itu, jika kita memelihara mereka, mereka dapat memberikan kontribusi di masa mendatang, entah itu melawan setan atau melawan serbuan setan luar angkasa. Pavilion angin dan awan telah dihancurkan, dan membunuh mereka tidak akan membawa manfaat nyata bagi Sekte Phoenix. Setelah semua dewa langit melarikan diri, murid-murid Pavilion angin dan awan yang tersisa juga melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak berani memohon belas kasihan, apalagi menyerah. Mereka takut Sekte Phoenix akan mengamuk dan, seperti yang dikatakan Su Han, tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Karena telah menyelamatkan bahkan beberapa ahli alam dewa surgawi, Su Han tentu tidak mungkin membantai mereka semua, jadi dia membiarkan mereka pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Pavilion Feng Yun hancur. Meski hanya merupakan pasukan kecil di tepi zona tingkat ke-7, itu tetap dapat dicatat sebagai tonggak pertempuran pertama Sekte Phoenix di medan bintang tingkat atas. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Sekte Phoenix akan tertanam kokoh di benak setiap kultivator di medan bintang tingkat atas. Lokasi Istana Putri tidak jauh dari Pavilion Angin dan Awan, bahkan lebih dekat dari Sekte Phoenix, sekitar 80.000 mil jauhnya. 80.000 mil adalah jarak yang bahkan dapat ditempuh oleh kultivator alam ilahi tingkat terendah dalam sekejap. Namun, dalam radius 80.000 mil ini, terdapat 3 sekte dan faksi kecil, yang semuanya sebanding ukurannya dengan Pavilion Angin dan Awan serta Istana Putri. Melihat keseluruhan wilayah level 7, diameter timur baratnya ratusan juta mil, atau bahkan miliaran mil, dan diameter utara selatannya mungkin hampir sama. Jika kita mempertimbangkan bahwa ada 4 sekte kecil dalam radius 100.000 mil, itu cukup untuk mengetahui berapa banyak kekuatan lemah yang ada di tepi wilayah tingkat ke-7. Ada banyak sekali. Mari kita bicara tentang Istana Putri. Sebagai sekte yang seluruhnya terdiri dari wanita, Istana Putri merupakan eksistensi yang sangat istimewa, tidak hanya di tepi zona tingkat ke-7, tetapi bahkan di dalam seluruh zona tingkat ke-7. Setiap kali seorang kultivator lewat, mereka selalu melirik Istana Putri beberapa kali lagi. Kadang-kadang, seseorang mungkin cukup beruntung untuk melihat sejumlah besar pengikut Istana Putri keluar, tertawa dan bercanda. Biasanya, bahkan jika ada pengikut perempuan dalam suatu sekte, mereka akan mengenakan pakaian sekte yang sama seperti orang lain saat mereka keluar. Namun, para murid Istana Putri berbeda. Pakaian mereka beraneka warna dan flamboyan, membuat banyak pria tak kuasa menolaknya.
Tentu saja, Istana Putri juga memiliki benda representatifnya sendiri, yaitu lencana yang digantung di dada mereka. Lencana itu kecil, tetapi mudah terlihat, dan tidak memengaruhi pakaian para murid perempuan sedikit pun. Beberapa orang sangat setuju dengan hal ini, sementara yang lain mencemoohnya. Para kultivator pria berbondong-bondong mendatangi Istana Putri, merindukannya, sementara para kultivator wanita mencemoohnya. Semua orang tahu mengapa murid-murid Istana Putri berpakaian seperti ini. Terus terang saja, itu semua demi merayu lelaki-lelaki mesum itu. Memang benar demikian, tetapi ada sedikit perbedaan. Ketika merayu seseorang di Istana Putri, seseorang juga harus mempertimbangkan status pihak lainnya. Kalau tidak punya latar belakang, kemampuan pas-pasan, harta pas-pasan, dan tidak rupawan, bagaimana mungkin bisa menarik perhatian dayang istana? Tampaknya sejak awal, kepala Istana Putri tidak pernah berniat untuk merdeka, melainkan mengandalkan dukungan kekuatan lain untuk bertahan hidup. Ini bukan sesuatu yang perlu dipermalukan, mereka punya hak untuk melakukannya. Istana Putri telah berdiri selama 103.000 tahun sejak didirikan. Di antara sekian banyak pasukan kecil di wilayah timur, Istana Putri mungkin yang paling lama berdiri, kecuali mereka yang berada di peringkat 20 teratas. Selama lebih dari 100.000 tahun, Istana Putri telah membangun jaringan hubungan yang luas. Meskipun para pengikutnya mungkin tidak menikah dengan semua wilayah tingkat 7, mereka memiliki koneksi yang beragam, mulai dari kekuatan tingkat 3 hingga sekte-sekte kecil. Secara logika, dengan jaringan hubungan yang demikian luas, sekte manapun pasti akan menjadi agak arogan. Namun Istana Putri tidak memilikinya. Mereka sangat tenang dan rendah hati, kecuali saat para pengikutnya menikah, saat mereka menjadi pusat perhatian. Konon, murid-murid Istana Putri semuanya baik hati dan berbudi luhur, serta tidak suka membuat masalah. Bukankah ini tipe wanita yang paling dicintai pria? Baik manusia biasa maupun seorang kultivator, lelaki mana yang menyukai wanita yang selalu membuatnya mendapat masalah? Ini adalah salah satu alasan mengapa lebih banyak kultivator pria mendambakan Istana Putri. Bahkan sekarang, banyak kultivator laki-laki percaya bahwa bisa menikahi murid Istana Putri adalah berkah yang besar. Rumor-rumor yang luar biasa ini menutupi semua kekurangan para pengikut Istana Putri, membuat orang-orang percaya bahwa semua pengikut Istana Putri adalah dewi. Di dalam markas sekte di Istana Putri, ada tempat yang disebut Aula Gadis Suci. Setiap 1000 tahun, Istana Putri memilih seorang gadis suci. Hanya ada 4 tempat untuk gadis suci di setiap semester. Untuk menjadi seorang gadis suci, selain harus memenuhi standar penampilan dan bentuk tubuh, juga harus memiliki pengendalian diri yang ketat terhadap kepribadian dan batasan-batasan dalam pengembangan diri. Beredar kabar bahwa semua murid Istana Putri berwatak lembut dan berbudi luhur, namun kabar tersebut hanya sebagian benar dan tidak bisa 100% akurat. Namun satu hal yang pasti, semua orang suci pasti dapat digolongkan ke dalam kategori ini. Proses seleksi untuk gadis suci di Istana Putri sangatlah ketat. Ujian itu hampir merupakan ujian terhadap sifat sejati seseorang, tidak dapat dipalsukan. Setiap orang suci berikutnya dari Istana Putri akan tinggal di Istana Orang Suci. Setelah diteliti lebih dekat, akan diketahui bahwa para santa ini hampir semuanya berakhir di kekuatan utama wilayah tingkat ke-7. Hanya generasi muda atau tokoh-tokoh kuat dari kekuatan besar tersebut yang memenuhi syarat untuk menikahi perawan suci. Tujuan Istana Putri dalam melatih gadis-gadis suci tentu saja bukan untuk pasukan kecil itu. Seperti yang diharapkan, pemilihan gadis suci tahun ini telah dimulai. Sebenarnya, pemilihan tersebut bisa saja dimulai 10 tahun yang lalu, namun kekacauan yang ditimbulkan oleh para iblis dan jenius memaksa Istana Perawan Suci menutup gerbangnya, sehingga pemilihan perawan suci pun tertunda. Sekarang, semua iblis telah mundur, dan mereka hanya akan turun lagi ketika tangga surgawi terbuka. Jeda waktu di antara keduanya dapat digunakan untuk memilih orang suci.
Istana Putri telah membuat pengaturan untuk masalah ini selama beberapa hari terakhir. Dari 3 juta murid perempuan, hampir sepertiganya muncul dan secara pribadi memasuki area level 7 untuk menyampaikan undangan ke berbagai kekuatan. Proses seleksi yang sebenarnya akan berlangsung sebulan dari sekarang, dan periode seleksi akan berlangsung selama 3 bulan penuh. Ketika Istana Putri pertama kali didirikan, perkaranya tidak begitu besar, namun seiring berjalannya waktu dan Istana Putri menjadi semakin halus, pemilihan gadis suci menjadi peristiwa besar. Ini bukan hanya peristiwa besar bagi Istana Putri, tetapi juga peristiwa besar bagi banyak kultivator pria di wilayah tingkat ke-7. Para gadis suci ini membawa manfaat yang sangat besar bagi Istana Putri, yang karenanya Istana Putri meraup keuntungan yang tak terhitung banyaknya. Secara logika, ini seharusnya menjadi momen yang menggembirakan. Namun, baru-baru ini, terjadi sesuatu yang menyebabkan Istana Putri sangat pusing. Hutan teratai salju. Istana Putri ini telah menempati tanah yang kaya sumber daya ini selama lebih dari 300 tahun, dan Sekte Phoenix telah memintanya kepada mereka. Jika itu adalah sekte kecil lainnya, Istana Putri mungkin tidak akan memikirkannya 2 kali. Tetapi Sekte Phoenix berbeda, itu adalah sekte yang didirikan oleh Suhan. Siapa yang tidak kenal dengan sifat Suhan yang kasar dan mudah marah? Dia bahkan dapat membunuh setengah orang suci, jadi siapa tahu apa yang akan dia lakukan saat dia mengamuk. Hutan teratai salju tidak hanya menghasilkan pendapatan besar bagi Istana Putri setiap tahunnya, tetapi juga mewakili prestasi Istana Putri. Selama bertahun-tahun, Istana Putri telah membangun jaringan hubungan yang begitu luas sehingga bahkan pasukan yang lebih kecil yang berada di peringkat 20 teratas di wilayah timur pun tak berani memerintah mereka. Di sisi lain, Sekte Phoenix baru saja berdiri, tetapi mereka langsung memerintah mereka. Lalu, bagaimana dengan wajah mereka? Istana Putri tidak bersedia menyerahkan hutan teratai salju. Namun jika mereka tidak mengizinkannya, mereka takut Sekte Phoenix akan benar-benar menyerang mereka. Nyonya Istana Putri adalah wanita yang sangat cerdas. Ia tahu bahwa meskipun Suhan pemarah, ia tidak akan pernah berbicara tanpa alasan. Jika Anda berani meminta sesuatu kepada mereka, Anda harus memiliki keyakinan untuk melakukannya. Itulah sebabnya dia sakit kepala. Kediaman Istana Putri. Kuil Gadis Suci. Seorang wanita paruh baya, masih menawan, duduk di kursi utama, dikelilingi oleh sekitar selusin wanita dari berbagai jenis. Itulah harta karun Istana Putri, gadis-gadis suci yang telah terkumpul bertahun-tahun namun belum menikah. Harus diakui bahwa rumor yang beredar di luar memang benar. Terlepas dari tingkat kultivasinya atau apakah ia benar-benar lembut dan berbudi luhur, gadis suci dari Istana Putri jelas merupakan wanita tercantik di dunia. Dia tidak akan dianggap sangat cantik, tetapi dia pasti bisa dianggap sangat cantik mempesona. Saat merekrut murid biasa, Istana Putri memiliki kontrol ketat terhadap penampilan. Dari lebih dari 3 juta murid formal, 4 dipilih, jadi wajar saja jika mereka tidak boleh terlalu jelek. Wanita paruh baya itu bernama Yan Yun, nama yang sangat biasa. Di atas alisnya terdapat 3 bintang hitam pucat, dan tingkat kultivasinya sama dengan Han Cui, penguasa pavilion Feng Yun, alam dewa surgawi bintang 3. Melihat ke sekitar selusin orang suci di bawah, tingkat terendah merupakan alam Suan Sen bintang 1, dan 2 tingkat tertinggi keduanya merupakan alam Suan Sen bintang 4. Dengan tingkat kultivasi ini, di seluruh bidang bintang kelas atas, mereka hanya dapat dianggap rata-rata, di antara banyak jenius dengan bakat lebih baik. Di antara para pengikut kekuatan-kekuatan di tepi zona tingkat ke-7, mereka dapat dianggap sebagai anak ajaib. Lagi pula, Istana Putri tidak terlalu peduli dengan tingkat kultivasi para gadis suci ini. Tingkat yang lebih tinggi lebih baik, tetapi tingkat yang lebih rendah tidak terlalu penting. Jika ada tokoh kuat yang menyukai mereka, itu pasti bukan karena tingkat kultivasi mereka. Dengan lega, Yan Yun mengesampingkan berbagai pikiran di benaknya dan berkata,
sebagai senior, Anda tentu bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan setiap gadis suci. Dengan koneksi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun, jumlah tokoh penting yang datang ke Istana Putri untuk acara akbar ini kemungkinan akan jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Kalian juga akan menarik perhatian mereka, dan apakah kalian bisa menjadi terkenal tergantung pada kinerja kalian sendiri. Mendengar ini, semua orang suci mengangguk, mata indah mereka penuh dengan antisipasi. Yan Yun melanjutkan, jumlah total pasukan yang diundang kali ini melebihi 320, bervariasi dalam ukuran. Di antara mereka, ada lebih dari 10 pasukan tingkat 3 dan lebih dari 50 pasukan tingkat 4. Sedangkan sisanya, kami akan. Kepala istana. Sebelum Yan Yun sempat selesai berbicara, sebuah suara lembut terdengar dari luar istana gadis suci. Yan Yun mendongak dan melihat seorang wanita cantik berdiri di luar aula. Yan Yun selalu mengajarkan para pengikut Istana Putri agar tidak panik saat menghadapi masalah, karena hal ini akan memengaruhi sikap mereka. Para pengikut Istana Putri selalu melakukan ini. Tetapi saat ini, wanita cantik di luar sedang menatap Yan Yun dengan ekspresi agak cemas. Yan Yun sedikit mengernyit, firasat buruk muncul dalam hatinya. Masuk dan bicara, katanya. Ya. Wanita cantik itu berjalan anggun, langkahnya kecil dan bergoyang, anggun dan menawan. Salam, kepala istana, salam, para perawan suci. Wanita cantik itu membungkuk lebih dulu. Banyak orang suci mengangguk, wajah mereka menampakkan senyum ramah, tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun. Yan Yun lalu bertanya, apakah ada yang Anda butuhkan? Kepala istana, baru saja tiba kabar bahwa pasukan Sekte Phoenix sedang maju dan telah mengepung paviliun angin dan awan, kata wanita cantik itu. Apa? Mata Yan Yun melebar tak percaya. Secepat itu, Kaisar Suci Kenaikan Sekte Phoenix baru saja meninggalkan Istana Putri belum lama ini, kan? Apakah itu berarti Sekte Phoenix juga mengirim orang untuk bernegosiasi dengan paviliun angin dan awan? Perjalanan pulang pergi hanya memakan waktu sekitar 3 jam. Istana Putri menolak lamaran Ye Xiaofei, tetapi tidak dengan cara yang sangat arogan, setidaknya Ye Xiaofei pergi dengan senyuman di wajahnya. Yan Yun telah menduga bahwa Su Han mungkin tidak puas, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Sekte Phoenix akan mengepung paviliun angin dan awan. Saya khawatir bukan hanya Istana Putri dan paviliun Feng Yun kita, Sekte Phoenix seharusnya juga mengirim orang ke Istana Dao Agung, kata wanita cantik itu. Yan Yun mengerutkan kening dan bergumam, paviliun Feng Yun telah menduduki Danau Qingyue, kita telah menduduki hutan teratai salju, dan Istana Dadao telah mengambil alih Gunung Suanjing. Tidak mengherankan jika Sekte Phoenix benar-benar mengirim orang ke sana. Tapi tindakan mereka terlalu cepat. Mungkinkah mereka sudah siap bergerak? Apakah orang-orang dari Istana Pangeran Yun bersama mereka? Tidak, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Yan Yun terkejut, dari mana mereka mendapatkan keberanian itu? Han Cui dari paviliun Feng Yun adalah ahli alam dewa surgawi bintang 3. Selain dia, ada 2 ahli bintang 2 dan 4 ahli bintang 1. Kalau tidak salah, sepertinya tidak ada satupun ahli alam dewa surgawi di Sekte Phoenix, kan? Sekalipun kekuatan tempur Su Han tak tertandingi dan dia bisa menembus batas untuk melawan para ahli alam dewa surgawi, perbedaan kekuatan keseluruhan antara kedua belah pihak masih terlihat jelas. Bukankah Sekte Phoenix hanya mencari masalah? Sepertinya ada alasan lain mengapa pemimpin Sekte Su begitu marah, kata wanita cantik itu. Oh, ceritakan padaku. Yan Yun tampak tertarik. Wanita cantik itu menatap pikirannya dan berkata, konon, Han Cui menggambar potret istri ketua Sekte Su tanpa izin, yang dilihat oleh Lian Yuze, tetua pertama, yang sedang dalam perjalanan menuju paviliun Feng Yun. Mendengar ini, Yan Yun tertegun, begitu pula para gadis suci lainnya. Seketika mereka mengangkat tangannya sedikit dan menutup mulut sambil tersenyum. Yan Yun tak kuasa menahan diri untuk berkata, jadi begitu ya.
Aku sudah lama mendengar bahwa Su Han punya beberapa istri, dan masing-masing wanita cantik dengan keanggunan yang tak tertandingi. Si tua mesum Han Cui itu benar-benar sudah gila, beraninya menodai istri Kaisar Naga Iblis kuno. Bukankah dia hanya mencari masalah? Meski berkata demikian, Yan Yun tampak tak terlalu peduli saat dia menyebutkan kata-kata Kaisar kuno Naga Iblis. Seperti yang kita semua tahu, Su Han telah bereinkarnasi dan kini hanya setengah langkah Dewa Surgawi. Apa yang perlu dipedulikan? Tentu saja, Yan Yun rendah hati dan teliti dalam bertindak. Dia tahu pepatah bahwa masalah datang dari mulut, jadi dia tidak pernah membuat kesalahan dalam ucapannya. Itu saja untuk saat ini. Namun, Su Han agak ceroboh. Yan Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dalam pandangannya, dan dalam pandangan semua orang, jika kita mengabaikan latar belakang Yunwang Mansion, kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix sungguh lemah. Tanpa satupun ahli alam Dewa Surgawi, gelombang apa yang mungkin bisa ditimbulkan Su Han sendirian? Kepala istana, kita bisa mengundang ketua Sekte Su untuk datang dan mengamati para gadis suci pilihan ini. Seorang gadis suci tiba-tiba berkata, matanya berbinar kagum. Sudahlah. Yan Yun menggelengkan kepalanya pelan, identitas Su Han sangat sensitif saat ini. Banyak kekuatan yang membentuk aliansi pernikahan dengan istana berada di pihak yang berseberangan dengannya. Jika kita benar-benar mengundangnya, apa artinya itu? Oh, wanita suci itu cemberut, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Penampilan mereka yang patuh sungguh menyedihkan. Jangan buang-buang waktumu untuknya. Istri-istrinya tidak lebih buruk darimu, dan mengingat pola pikirnya, dia tidak akan mudah jatuh cinta padamu. Menyerah saja, dengus Yan Yun lagi. Banyak gadis suci saling bertukar pandang dan menjulurkan lidah mereka. Yan Yun mengenal murid-muridnya dengan sangat baik. Meskipun Su Han telah bereinkarnasi, dia pernah menjadi ahli alam berdaulat dengan gelar Kaisar kuno Naga Iblis, dan dia pernah memegang posisi nomor 1. Nama seseorang, seperti bayangan pohon, tidak akan mudah pudar. Para santa wanita ini, meskipun tampak patuh, sebenarnya mereka semua sombong dan angkuh serta memandang rendah orang-orang biasa. Tentu saja, bahkan Su Han mungkin tidak mampu menarik perhatian mereka. Lagi pula, tingkat kultivasi Su Han hanya setengah langkah alam Dewa Surgawi, sementara banyak saudara perempuannya telah menikah dengan ahli puncak alam Dewa Surgawi. Yang lebih ekstrim lagi, beberapa di antaranya berhasil menjilat para dewa kuno. Sebut saja mereka orang yang picik atau katak dalam sumur, terserah. Singkatnya, mereka tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka sangat jelas tentang masa kini. Ketertarikanku pada Su Han semata-mata bermula dari reputasi Su Han saat itu. Kalau saja mereka tidak dikurung di dalam istana oleh kepala istana, mereka pasti ingin sekali melihat orang seperti apa sebenarnya lelaki yang pernah menguasai dunia ini. Sayangnya, seperti yang dikatakan Yan Yun, identitas Su Han terlalu sensitif. Bahkan dengan Ratu Penghancur dan Istana Raja Awan sebagai latar belakangnya, pada akhirnya ini hanyalah medan bintang yang superior. Musuh sejatinya adalah aliansi bintang dan domain suci. Tangan Ratu Penghancur dan Istana Raja Awan tak mampu menjangkau wilayah suci. Mengingat kondisi aliansi bintang saat ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Su Han di masa depan? Sekalipun kamu mengikutinya, belum tentu kamu akan menjadi burung phoenix. Kamu bisa keluar sekarang. Yan Yun berkata kepada wanita cantik itu, awasi terus pergerakan pavilion Feng Yun. Segera laporkan kepadaku jika ada kabar. Ya, wanita cantik itu membungkuk sedikit dan kemudian meninggalkan istana gadis suci. Setelah dia pergi, seorang wanita suci langsung berkata, Kepala istana, sepertinya Sekte Phoenix serius dalam pertempuran ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanpa berpikir dua kali, Yan Yun berkata langsung, namun dalam hal kekuatan keseluruhan, tanpa bantuan istana Yunwang, Sekte Phoenix tidak akan pernah bisa menandingi pavilion Feng Yun. Mendengar jawaban ini,
para Santa agak kecewa. Meskipun Su Han telah meninggal, mereka masih berharap bahwa setelah bereinkarnasi, dia akan tetap mewarisi pesona kehidupan sebelumnya. Salah satu santo wanita bergumam pelan, namun, Master Sekte Su pernah membunuh setengah santo sebelumnya. Tatapan Yan Yun berubah dingin, jangan bicara seperti itu lagi. Tuan Prefektur Daming, Yang Mulia Surgawi Taiping, dan Dewa Kuno Taiji, siapa di antara mereka yang berani kau bicarakan begitu saja? Meskipun mereka telah tumbang, pengaruh mereka masih terasa. Jika para murid aliansi Bintang dan Prefektur Daming mendengar kata-kata ini, 10 nyawa takkan cukup bagimu untuk menyerah. Mendengar ini, Sang Santa cemberut, jelas tidak peduli. Tentu saja saya tidak akan mengatakan hal itu langsung di depan mereka. Yan Yun meliriknya tanpa daya sebelum berkata, Su Han memang membunuh seorang setengah santo, tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapa yang bisa yakin kalau dia masih punya metode mengerikan seperti itu? Kalaupun ada, bisakah dia menggunakannya di pavilion angin dan awan? Di masa depan, dia mungkin akan menghadapi krisis yang lebih mengerikan. Kalau dia benar-benar pintar, dia tidak akan membayar harga setinggi itu untuk pertarungan ego seperti itu. Para gadis suci menemukan sejumlah kebenaran dalam pernyataan ini. Su Han mungkin tidak memiliki metode mengerikan itu lagi. Kalau tidak, bukankah dia sudah membunuh tokoh-tokoh kuat dari kekuatan besar yang menentangnya? Apakah Sekte Phoenix benar-benar akan dikalahkan? Seorang santa lain berbisik, aku sungguh tidak ingin mereka kalah. Soal si tua mesum Han Cui, aku sudah lama tidak menyukainya. Setiap kali dia datang ke Istana Putri, dia selalu berusaha keras untuk masuk ke Aula Santa. Dia bahkan tidak tahu orang macam apa dia. Sekalipun kultivasi kita lebih rendah darinya, kita bukanlah orang yang bisa dia sentuh. Bagaimanapun, Han Cui adalah ahli alam Dewa Surgawi Bintang 3 dan kepala sebuah pavilion. Statusnya lebih tinggi darimu, jadi sebaiknya kau pikirkan baik-baik saat berbicara, mengerti? Tegur Yan Yun. Hai anak-anak perempuan, taatlah. Jawab para orang suci itu segera. Meskipun Yan Yun adalah kepala istana, mereka semua menyebut diri mereka sebagai putri di depannya. Dalam beberapa hal, Yan Yun memperlakukan mereka tidak berbeda dengan putrinya sendiri, meskipun dia tidak memiliki anak perempuan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan pemilihan para gadis suci. Yan Yun hendak melanjutkan, dan semua gadis suci mengangguk. Namun tepat pada saat itu, wanita cantik yang telah pergi sebelumnya kembali ke istana gadis suci. Terlebih lagi, kali ini, dia tidak memberitahu Yan Yun sebelumnya, tetapi langsung berlari ke aula utama. Wajah cantiknya dipenuhi keringat dan penuh kepanikan. Ada apa sekarang? Tanya Yan Yun, agak tidak senang. Wanita hanya benar-benar bersinar ketika mereka anggun. Terlepas dari tipe wanita yang lincah dan imut, Yan Yun tidak akan sengaja memupuk wanita seperti itu. Jelas, di dalam hatinya, wanita yang lembut dan berbudi luhur lebih memikat. Pada saat ini, bagaimana rasanya seorang wanita cantik menjadi begitu bingung? Dengan mentalitas seperti ini, seseorang tidak akan pernah menjadi simpanan, paling banter, seseorang hanya akan menjadi pembantu. Kepala istana, berita datang lagi dari pavilion Feng Yun, kata wanita cantik itu sambil terengah-engah. Begitu cepat, mata Yan Yun berkilat, cepat katakan padaku. Pavilion Feng Yun telah hancur. Kalimat pendek, hanya 6 kata, keluar dari mulut wanita cantik itu dengan nada tidak percaya. Yan Yun berdiri di sana, tertegun. Para santa wanita pun ternganga karena terkejut. Katakan lagi, Yan Yun tidak mempercayainya. Dia sebelumnya telah menyatakan dengan tegas bahwa Sekte Phoenix ditakdirkan untuk kalah. Dalam sekejap mata, pavilion Feng Yun hancur. Master Pavilion Han Cui terbunuh. Wakil Master Pavilion Wu Qing meninggal, dan Wakil Master Pavilion lainnya, beserta 4 ahli alam Dewa Surgawi lainnya, semuanya melarikan diri. Wanita cantik itu berkata, dalam waktu kurang dari 10 menit,
Kaisar Suci Kenaikan Sekte Phoenix dan Guru Suci Satu Pedang menyerang secara bersamaan, menewaskan 200.000 murid Paviliun Angin dan Awan. Murid-murid yang lain pun kebingungan dan melarikan diri dengan panik. Tidak mungkin, seru Yan Yun secara refleks. Benar, wanita cantik itu tersenyum pahit. Meskipun dia juga berpikir itu tidak mungkin, mata-mata Istana Putri di sisi Paviliun Fengyun melihatnya dengan jelas, jadi bagaimana mereka bisa berbohong? Selain mata-mata Istana Putri, banyak pasukan lain juga menyaksikan pertempuran ini. Mungkin tak lama lagi berita ini akan menyebar ke seluruh wilayah bintang atas. Apakah orang-orang dari Istana Yunwang sudah bergerak? Tanya Yan Yun. Tidak ada seorang pun dari Istana Yunwang yang datang, dan Sekte Phoenix hanya memiliki 4 orang yang bertarung kali ini. Wanita cantik itu berkata, selain Kaisar Suci Kenaikan, ada juga Suyi dan Xiao Qinxian. Suyi, apakah itu Suyi yang baru-baru ini menjadi terkenal di wilayah bintang atas karena membunuh banyak keajaiban iblis? Bukankah dia binasa di bawah pengepungan keturunan 4 klan suci? Yan Yun mengerutkan kening dalam-dalam, dan Kaisar Suci Kenaikan, orang yang datang ke istana sebelumnya dan meminta hutan teratai salju kepadaku. Senyum pahit wanita cantik itu semakin dalam. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.